Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan pada umumnya. Nah, untuk itu, kita perlu penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan wilayah. Adapun materi kami tentang kerusakan dan pemanfaatan lingkungan di sekitaran pantai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pantai dan laut. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Kawasan pantai berbeda dengan pesisir, walaupun antara keduanya saling berkaitan. Panjang garis pantai ini diukur mengeliling seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Menurut koreksi PBB tahun 2008, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Yang pertama, pantai landai. Pantai landai yaitu pantai yang memiliki ciri khas yang permukaannya relatif datar. Yang kedua, pantai curam. Pantai curam adalah pantai yang bergunung-gunung. Pantai ini bisa terbentuk disebabkan peretakan yang memanjang sejajar pantai yang terkikis oleh ombak besar, sehingga menciptakan tebing-tebing curam dan laut dalam. Yang ketiga, pantai bertebing. Adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang agak lurus terhadap pantai. Yang keempat, pantai karang, yaitu pantai yang di sepanjang dasar lautnya terdapat karang. Sementara laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya, air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Indonesia mempunyai wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen, negara kita berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Nah, selanjutnya kita lihat jenis-jenis laut menurut letaknya. Yang pertama, laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua atau kontinen dan seolah-olah terpisah dari samudra luas oleh daratan pulau-pulau atau jazirah. Yang kedua, laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara benua-benua. Lautnya dalam dan memiliki gugusan pulau-pulau. Yang ketiga, laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut-laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Sekian dari saya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Azura, NIM 19034025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan pantai. Sekarang kita akan mengobservasi kerusakan yang ada di pantai. Jenis kerusakan yang kerap terjadi di pantai adalah abrasi dan erosi. Erosi pantai adalah mundurnya pantai dari kedudukan semula yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pasok dan kapasitas angkutan sedimen. Perubahan morfologi ini terjadi pada jenis pantai yang landai. Penyebab erosi pantai adalah banyaknya bangunan pantai yang menjorok ke tepian pantai dan adanya kerusakan pencemaran lingkungan dan penembangan material pantai dan penembangan bakau dan lain-lainnya. Fenomena alam yang menjadi penyebab utama erosi yaitu
adanya pasang surut air laut dan juga tiupan angin laut yang menghasilkan gelombang serta arus laut yang besar. Begitu juga dengan aktivitas manusia yang menjadi pemicu terjadinya erosi pantai. Erosi pantai yang cukup tinggi mempunyai dampak bagi pelestarian lingkungan, kehidupan sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat di pesisir pantai. Abrasi adalah proses terkikisnya batuan atau material seperti dinding atau tebing batu yang biasanya diikuti oleh longsoran atau runtuhan material. Abrasi terjadi akibat adanya daya lemah dukung terhadap gempuran gelombang. Beberapa perubahan kenampakan alam dan fungsi pantai merupakan dampak abrasi yang terjadi sepanjang pantai. Antara lain sebagai berikut. 1. Luasan daratan atau pulau berkurang. Apabila hal ini terjadi, akan berdampak pada keterbatasan pengadaan lahan untuk pertanian, permukiman, dan dermaga. 2. Topografi pantai menjadi terjal sehingga mengurangi tempat pendaratan kapal nelayan. 3. Tiang dermaga sedikit demi sedikit terkikis atau mengalami korosi sehingga memperpendek usia dermaga dan akhirnya tidak layak difungsikan. 4. Rusaknya tanggul pantai. Bagian dasar tanggul terabrasi, terkikis, dan akhirnya tanggul tidak berfungsi lagi karena roboh. 5. Berubahnya fungsi pantai yang semula kawasan wisata terpaksa dialihkan fungsi menjadi hutan lindung. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya mengelola lingkungan pantai dan laut serta pemanfaatannya. Seperti yang kita ketahui, wilayah pantai merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran. Aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, dan perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap ekologi wilayah pantai, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang terdapat di wilayah pantai. Peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal ini menjadi terpenting, yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pantai dan laut. Pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif dan adaptif. Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektivitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Komunitas atau masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam hal-hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam praktek-praktek pengelolaan lingkungan. Karena itu, dalam proses pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga kondisi fisik dan alamiah dari lingkungan dan laut, proses pengelolaannya diharapkan dapat menjadi lebih padu, lancar, efektif, serta diterima oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan sumber daya pantai dan laut serta ekstraktif dan non-ekstraktif. Pengambilan secara ekstraktif.
Yang pertama yaitu penambangan minyak, gas, dan mineral. 2. Pengambilan batu karang. 3. Penangkapan ikan. 4. Pengambilan mangrove. 5. Budidaya ikan. 6. Pengambilan teripang. 7. Budidaya rumput laut. Dan terakhir yaitu pengambilan pasir laut. Pemanfaatan non-ekstraktif. Yang 1. Pariwisata. 2. Pendidikan non-ekstraktif. 3. Tempat acara sosial. 4. Perhubungan laut. 5. Penelitian non-ekstraktif. Sekian dari saya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut dengan adanya pohon pinus adalah salah satu untuk mengulangi kerusakan lingkungan. Pinus marcusi merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh asli di Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh pohon tanaman pinus terhadap kondisi hidrologi, di mana watak tanaman pinus akan mempengaruhi jalannya air dari hujan ke permukaan tanaman sampai dalam tanah, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada siklus air secara keseluruhan. Berpengaruh pohon tanaman pinus secara umum dapat dipilih-pilih berdasarkan beberapa parameter hidrologi, antara lain yang pertama penyerapan dan tajuk pohon atau intersepsi, air tembus dari tajuk atau plug flow, dan aliran air lewat batang tanam atau strand flow. 2. Perubahan lenggas tanah dan penambahan air tanah. 3. Perubahan sifat fisik tanah. 4. Perubahan watak aliran sungai. Pengaruh pengelolaan pohon pinus terhadap erosi dan tata air. Setiap tahap dan praktek pengolahan pohon pinus akan mempunyai dampak terhadap erosi dan tata air. Oleh karena itu, maka bahasan tentang pengaruh pengelolaan akan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, hidrologi dan konservasi tanah dan air. Erosivitas tanah. Keberadaan tegakan pinus kelas umur tua lebih berperan dalam perbaikan sifat fisik tanah dengan implikasi meningkatnya kapasitas interferasi tanah yang diperlukan dalam menjaga kestabilitasan wilayah. Dapat diketahui bahwa peran tegakan pinus terhadap erosi tanah dan aliran permukaan sangat ampuh, karena pada umumnya lapisan bawah tertutup dengan guguran daun pinus yang terkenal lambat terurai, sehingga dapat melindungi permukaan lahan dari pukulan langsung air hujan ataupun aliran permukaan. Di sisi lain, lapisan guguran daun pinus yang kadang menumpuk yang tebal menyebabkan tanah masam akibat dari turunnya pH tanah. Selanjutnya ada dampak pada tanah. Daniel et al. Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pergerakan pohon dewasa biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti tipe tanah, nutrisi, karakteristik, drainase, dan keberadaan gambut. Tempung pedas dan bahan organik. Distribusi perakaran merupakan fungsi dari spesies umur pohon, lingkungan, dan unit ukuran pohon. Materi selanjutnya ada strategi dipertimbangkan dalam pengelolaan, yang adopsi pendekatan sistematis dalam implementasi proyek atau program pengelolaan pantai. Yang pertama ada penerapan kerangka pengelolaan lingkungan pantai dalam pengelolaan sektoral. Yang kedua, penggunaan kombinasi opsi-opsi pengelolaan. Yang ketiga, adopsi pendekatan dan pencegahan. Yang keempat, pelibatan sektor masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan pantai. Yang kelima, penginteraksian informasi lingkungan, ekonomi, dan sosial sejak tahap awal dari proses pengelolaan lingkungan pantai. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pantai secara terpadu, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah yang pertama, daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengelolaan. Yang kedua, pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumber daya alam harus dikombinasikan dalam suatu program pengelolaan lingkungan pantai secara terpadu. Yang ketiga, semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan pantai. Yang keempat, pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah terdapat dalam pengelolaan lingkungan pantai. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan
di wilayah pantai harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Dan untuk pemulihan lingkungan, kerusakan dan pencemaran wilayah pantai dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. With something to believe